Amarah Kohijin pada Zaneta tak seperti ledakan amarah pada Mega. Dan ternyata hanya Mega, si penjinak amarah Pak Lurah. Langit Daejeon sore itu kelabu, awan bergulung seperti menahan gejolak yang sama. Gejolak hati seorang pelatih yang kembali terbakar amarah, namun dengan aroma kerinduan. Di tepi lapangan Daejeon Chungmu Gymnasium, berdiri sosok yang pernah jadi simbol disiplin, ketegasan, dan bara semangat Red Sparks, Kohijin. Namun kali ini, sorot matanya berbeda. Tatapannya menembus jauh melewati garis lapangan, seolah mencari sesuatu yang telah hilang. Seseorang, atau lebih tepatnya, sebuah sosok yang dulu menjadi jantung dari setiap ledakan emosi dan strategi kemenangan Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi. Sejak dulu, tak ada yang bisa menyangkal, Kohijin adalah pelatih yang hidup dari emosi. Ketika Red Sparks bermain baik, ia berdiri gagah di pinggir lapangan. Wajahnya tegas namun tenang. Namun begitu arah permainan melenceng sedikit dari rencana, ledakan itu datang. Suara teriakan menggema, tangan menunjuk tajam, dan ekspresi wajahnya seolah ingin menelan seluruh kegagalan di depan mata. Bagi sebagian orang, itu terlihat kejam. Tapi bagi pemain Red Sparks, mereka tahu itulah cinta dari seorang ayah kepada anak-anaknya di medan perang bernama lapangan voli. Ketika masih ada Megawati, pemandangan itu jadi tontonan yang ikonik. Kohijin yang berteriak, Mega yang menunduk. Lalu beberapa detik kemudian, Mega tersenyum, mengangguk dan kembali memukul bola dengan kekuatan yang mengguncang dinding arena. Di balik kemarahan itu, ada kasih. Di balik teriakan itu, ada cinta. Dan di balik setiap air mata pemainnya, ada satu keyakinan. Kohijin marah bukan karena benci, tapi karena ingin mereka menang. Tapi tidak semua anak asuhnya mampu menahan badai itu. Salah satu yang paling sering jadi korban benturan emosi adalah Jung Hoyong. Pemain tinggi jangkung itu seringkali kehilangan kendali di tengah tensi tinggi. Ketika poin Red Sparks tertinggal jauh, wajah Hoyong mulai tegang, komunikasinya pecah, dan disitulah Kohijin kehilangan kesabaran. Satu momen legendaris bahkan terekam kamera. Kohijin membanting clipboardnya, berjalan cepat ke arah bench, lalu beradu pandang tajam dengan Hoyong. Arena mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada dua sosok yang tampak seperti api dan bensin di tengah ruang sempit. Usai pertandingan itu, Kohijin bahkan meninggalkan lapangan lebih dulu, meninggalkan anak asuhnya dalam kebingungan. Park Hye-min, sang setter muda, sempat tampak bingung mencari pelatihnya usai laga. Namun di antara semua pemain yang pernah diasuh Kohijin, hanya satu yang bisa benar-benar menjinakkan amarah sang pelatih, Megawati Hangestri Pertiwi. Mega tahu cara membaca emosi Kohijin. Saat pelatihnya mulai menaikkan suara, Mega tak membalas. Ia menatap lurus, mengangguk, lalu membiarkan permainan di lapangan yang menjawab semuanya. Suatu kali ketika Red Sparks tertinggal 2 set melawan Haeunkook Pink Spiders, kamera menyorot momen legendaris. Kohijin berteriak kencang sambil menunjuk ke arah Mega. Suaranya menggema, sementara Mega menunduk diam. Lalu di set berikutnya, ia menghujamkan spike keras menembus 3 blok lawan. Satu arena berdiri. Kohijin tersenyum samar, dan saat itulah publik tahu hubungan mereka bukan pelatih dan pemain biasa, tapi ayah dan anak di medan perang. Netizen Indonesia pun menjulukinya Pak Lurah karena gaya marah-marahnya yang khas, tegas, tapi penuh arti. Dan setiap kali ia menegur Mega dengan nada tinggi, komentar di media sosial pun membanjir. Pak Lurah lagi ngamuk, tandanya Mega bakal meledak di set berikutnya. Dan benar saja, setiap amarah itu berujung kemenangan. Namun segalanya berubah sejak kepergian Megawati dari Red Sparks. Arena yang dulu penuh energi kini terasa sepi, seperti kehilangan denyut kehidupan. Kohijin mencoba tersenyum, mencoba mengajarkan strategi baru pada pemain barunya. Namun di balik senyum itu, terlihat jelas, ada ruang kosong yang tak bisa terisi. Mega bukan sekadar pemain, dia adalah jembatan antara amarah dan kemenangan, antara disiplin dan ketulusan. Ia mampu mengubah teriakan Kohijin menjadi bahan bakar untuk bangkit, bukan bara yang membakar. Kini, Kohijin harus memulai lagi dari nol,
bersama pemain baru bernama Zaneta Zanet. Di awal musim V-League yang baru, publik menunggu apakah Red Sparks akan menemukan ritme lamanya tanpa Mega. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa kali pertandingan, Red Sparks tampak kehilangan arah. Zaneta, pemain luar negeri yang digadang-gadang jadi penerus Mega, tampil sedikit canggung, sering salah posisi, dan kehilangan timing serangan. Dan seperti bara lama yang tersulut lagi, Ko Hee-jin kembali meledak. Teriakannya menggema di tengah arena, wajahnya merah padam. Namun kali ini berbeda, amarah itu tak diikuti senyum di akhir pertandingan. Tak ada momen damai seperti dulu ketika Mega menepuk bahunya. Yang ada hanyalah keheningan di bench Red Sparks dan tatapan kosong Zaneta yang tampak kebingungan menerima badai yang datang terlalu cepat. Ledakan amarah itu viral, media Korea menyorotnya, fans Indonesia membahasnya, dan komentar pun bermunculan. Pak Lurah belum move on dari Mega. Kalau Mega masih di sana, pasti dia yang jadi penenang suasana. Zaneta kasihan, tapi memang gaya Ko Hee-jin kayak gitu. Tanda sayang. Dan memang, ada kebenaran dalam semua komentar itu. Ko Hee-jin tampak seperti pelatih yang masih terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Setiap kesalahan pemain baru seolah mengingatkannya pada masa ketika Mega ada untuk memperbaiki semuanya. Ia marah, bukan semata karena kecewa, tapi karena ia rindu sosok yang dulu mampu menerjemahkan kemarahannya menjadi kemenangan. Kini, di setiap sesi latihan Red Sparks, ada momen-momen kecil yang membuat dada sesak bagi siapapun yang mengerti sejarah mereka. Ketika bola smash meleset dari garis, Ko Hee-jin memejamkan mata sejenak, dan entah kenapa, senyum samar muncul di bibirnya, seolah ia sedang mendengar suara Mega berkata dengan aksen khas Indonesia, "Sorry coach, next time point." Bayangan itu begitu kuat, sampai-sampai beberapa staf Red Sparks pernah berseloroh. Mega sudah tidak di sini, tapi semangatnya masih mengelilingi lapangan. Dan disitulah letak paradoks Ko Hee-jin. Ia marah karena rindu, ia berteriak karena cinta, ia keras karena ia tahu hanya dengan cara itulah Red Sparks bisa kembali menjadi tim yang tangguh seperti dulu. Namun tanpa Mega, bara itu seperti kehilangan arah. Ko Hee-jin seolah berteriak ke ruang kosong yang tak lagi memberi jawaban. Zaneta berusaha keras, pemain lain pun mulai paham gaya kepemimpinannya. Tapi tetap saja, ada satu kursi kosong di hati Red Sparks, kursi yang dulu diisi oleh Megawati. Dalam sebuah wawancara pasca laga, Ko Hee-jin ditanya oleh reporter Korea, "Apakah Anda masih mengikuti perkembangan Megawati di luar negeri?" Ia hanya tersenyum kecil, lalu menjawab pelan, "Mega itu pemain yang tidak bisa dilupakan. Kalau dia ingin kembali, Red Sparks akan selalu terbuka." Kalimat itu seperti angin nostalgia yang berembus lembut di hati para fans. Red Sparks boleh punya pemain baru, tapi cinta mereka pada Mega tak pernah pudar. Dan bagi Ko Hee-jin, mungkin satu-satunya cara menenangkan amarahnya adalah dengan melihat Mega kembali mengenakan jersey merah Red Sparks. Kini, setiap kali Red Sparks bertanding dan Ko Hee-jin mulai menaikkan suaranya, para fans di tribun hanya tersenyum. Mereka tahu, itu bukan sekadar kemarahan. Itu adalah sinyal kerinduan yang tak terucap. Kerinduan akan masa di mana Red Sparks bermain dengan hati. Masa di mana amarah berubah jadi kemenangan. Dan masa di mana satu sosok bernama Megawati Hangestri Pertiwi menjadi penjinak badai di hati sang pelatih. Karena sejauh apapun waktu berjalan, dan sejauh mana Red Sparks melangkah tanpa dirinya, di dada seorang Ko Hee-jin selalu ada tempat khusus untuk Mega. Dan mungkin, hanya mungkin, suatu hari nanti, saat Red Sparks kembali dalam kesulitan, langit Daejeon akan bergemuruh lagi. Bukan oleh amarah, tapi oleh teriakan bahagia. Mega, welcome home.